Halo dok, apa kabar? Baik, makasih Oke. Bapak MC. Luar biasa dok, semangat selalu. Ini jiwa muda nih, emang kedokteran sekarang seperti apa ya? Zaman Mau now dibahas kan, ya? ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Dokter Yana. Terima kasih Bapak MC. Selamat sore Prof, para dokter dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir di Medical Fair ini. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk tampil di sini. Dalam talk show yang kami mengangkat mengenai pendidikan zaman now, pendidikan kedokteran zaman now. Mungkin sebelumnya kami akan saya akan memperkenalkan narasumber kita yang akan bicara dengan kita, yaitu pertama Dr. Andre Gugun Somba Samosir, DEHPE. Beliau adalah Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan dan juga sebagai dosen yang mempunyai latar belakang keahlian dalam bidang medical education. Kemudian narasumber yang kedua dan ketiga adalah para mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan angkatan pertama, angkatan 2024, yaitu Kalista dan Yuza sebagai the pioneer. Oke, mungkin sebelum kita mulai, bagi para audiens, jika nanti di pertengahan pembicaraan kita ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama, kemudian asal dari mana dan akan bertanya pada siapa. Oke, kita mulai. Selamat sore Dr. Andre. Udah. Oke. Cek. Sore Ya. Dr. Andre. Sore Dokter Yana. Apa kabar? Cukup baik, terima kasih. Oke. Dok, sekarang kan sebetulnya fakultas kedokteran udah banyak lah ya. Tapi apa sih pendidikan kedokteran zaman now itu sekarang gitu? Terus apa bedanya fakultas kedokteran Unpar sama fakultas kedokteran lain? Baik, ini ada dua pertanyaan, berarti pendidikannya zaman sekarang itu seperti apa, dan kedua yang menjadi kekhasan di Unpar itu apa. Kalau begitu saya jawab yang pertama dulu, yang umum ya. Pendidikan kedokteran zaman sekarang itu bukan lagi seperti di prodi-prodi lain, mata kuliah setiap minggu diulang sama, tapi banyak kegiatan. Jadi ada tutorial atau diskusi kelompok, itu menyelesaikan masalah yang timbul, bagaimana berpikir kritis mahasiswa itu dilatih sehingga mereka berkembang dan nanti di masa depan setelah bekerja bisa berpikir sendiri, berpikir kritis bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kuliah tetap ada tapi jauh lebih kecil porsinya dibanding zaman dulu. Selain itu ada praktikum kedokteran dasar, jadi untuk mengenal hal-hal mendasar yang tentang kedokteran ya, tentunya seperti anatomi, kemudian seperti faal, cara kerja tubuh manusia. Kalau anatomi itu struktur tubuh manusia. Kemudian yang ketiga itu yang keempat ada skills lab. Skills lab itu keterampilan klinis. Jadi kalau dulu di kedokteran tuh hanya mata kuliah pas sarjana, kemudian ketika masuk koasistensi atau dokter muda langsung praktik ke pasien ya. Tapi kalau sekarang dari sejak sarjana mahasiswa itu sudah dilatih untuk keterampilan klinisnya, seperti misalnya memasang infus atau menjahit luka. Bahkan cuci tangan medis itu kami ajarkan. Jadi dari awal dilatih keterampilan-keterampilan yang memang akan dipakai di tempat kerja mereka sebagai dokter nanti, seperti itu. Selain itu kalau di Unpar, nah ini kita mulai masuk ke khasannya, sejak sarjana kami ingin masyarakat calon dokter itu, mahasiswa itu kenal dengan masyarakat dan kenal dengan lingkungan kerjanya nanti. Jadi kami mengusahakan sebanyak mungkin ada kunjungan ini ke lembaga-lembaga yang terkait dengan kedokteran atau kesehatan. Seperti misalnya bagaimana bisa melihat kasus-kasus yang ada di klinik-klinik atau puskesmas-puskesmas di masyarakat, atau kemudian organisasi-organisasi seperti organisasi farmasi atau misalnya badan narkotika, bagaimana mereka, oh rupanya masalah di masyarakat itu ini yang bisa kita selesaikan. Nah, selain itu, selain keunggulan seperti itu, kekhasan seperti itu, di Unpar sendiri kita itu
dari visi dan misi itu kita punya kekhasan yang kita ingin kembangkan, yakni tumbuh kembang anak. Jadi ini hal yang sedikit lucu karena rupanya sekarang isu stunting yang besar, tapi visi dari Unpar waktu sebelum isu stunting ini membesar juga sudah ingin untuk menyelesaikan isu tumbuh kembang anak di masyarakat. Selain itu sekarang isu mental health itu isu yang mulai disadari, ada awareness, ada kemawasan di masyarakat bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik tetapi juga mental, artinya di pikiran begitu ya. Dan ini juga dari awal menjadi kekhasan kedua, keunggulan kedua dari pendidikan kedokteran di Unpar, di mana kurikulumnya melatih mahasiswa untuk menemukan resiliensi. Resiliensi itu artinya keuletan, di mana para mahasiswa ini ketika menemukan masalah bukannya tertekan oleh masalah, tapi bagaimana menemukan cara untuk mengatasi masalah. Nah, itu menjadi bagian integral dari kurikulum di kedokteran Unpar. Jadi saat ini itu kekhasan yang sistem kurikulum kedokteran yang ada, dan kemudian kekhasan di FK Unpar sendiri. Begitu Dokter Yana. Oh, menarik juga ya Dok. Berarti ada early exposure ya kalau untuk Fakultas Kedokteran Unpar tuh bedanya dengan fakultas kedokteran lain mungkin ya. Kita usahakan dipaparkan secepat mungkin dengan masyarakat maupun situasi klinis yang ada, kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang ada di masyarakat maupun di rumah sakit ya. Terus tadi mengenai visinya itu tadi Dok, kan tumbuh kembang anak ya. Apakah jadinya nanti lulusan kedokteran FK Unpar itu jadi seperti dokter anak gitu Dok, atau gimana Dok? Sebenarnya bukan. Jadi ini memang menjadi salah satu yang program pemerintah sebenarnya, di mana bagaimana caranya institusi-institusi pendidikan, universitas-universitas itu memiliki program atau ciri pembeda, ciri khas yang menjadi keunggulan di bidang pendidikan maupun penelitiannya. Jadi artinya setiap institusi pendidikan nanti punya kekhasannya sendiri. Harapan dari pemerintah seperti itu, sehingga bisa saling melengkapi, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Nah, dari segi kedokteran Unpar, kami mengambil itu yang menjadi keunggulan. Jadi itu nanti akan menjadi fokus untuk penelitian, menjadi fokus untuk pengabdian kepada masyarakat, tapi bukan untuk menjadikan dokter lulusan kedokteran Unpar ini menjadi dokter anak, bukan, tetapi menjadi dokter yang punya kepekaan lebih, awareness lebih terhadap situasi kesehatan ibu dan anak yang ada di masyarakat, seperti itu. Oke, terus Dok, pasti audiens nih banyak banget penasaran nih tentang FK Unpar, apalagi baru ya. Ada nggak sih tawaran-tawaran menarik gitu loh untuk yang tertarik untuk FK Unpar gitu Dok? Ya, ini memang jadi kalau yang tertarik untuk mencoba mendaftar menjadi mahasiswa kedokteran Unpar, kami itu memiliki 5 jalur pendaftaran, yakni ujian saringan masuk, yaitu mengikuti tes seperti biasa. Ada jalur rapor, jadi melihat jalur rapornya. Jalur prestasi, jadi ketika ada prestasi baik non akademis maupun akademis yang bisa dipakai untuk mengembangkan diri dan institusi pendidikan, itu silakan mendaftar juga dengan jalur prestasi. Kemudian ada jalur mitra ya, ada jalur mitra. Jalur mitra itu jadi ada sekolah-sekolah yang memang bekerja sama dengan Unpar untuk bagaimana lebih memiliki kesempatan untuk masuk ke kedokteran Unpar, seperti itu. Nah, dari masing-masing jalur tersebut ada ada potongan pembiayaan yang dimungkinkan ketika mereka calon mahasiswa ini memiliki nilai tertentu, seperti misalnya kalau nilainya mencapai sekian gitu, ada kemungkinan mendapatkan potongan biaya masuk sekian, seperti itu. Seperti itu Dokter Yana. Menarik ya Dok, pasti kalau ibu-ibu denger diskon itu pasti langsung gimana gitu ya. Oke. Mungkin ada dari audiens yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan ya, angkat tangan dulu. Kita sambil kita ngobrol lagi ke teman-teman mahasiswa lah ya Dok. Kita kasih kesempatan. Oke. Nah, dari ini teman-teman latar belakangnya sebelum masuk FK
boleh tahu nggak sih sekolahnya dari mana, terus kegiatan sebelum masuk FK tuh apa gitu. Mau dari Kalista dulu atau Yuza dulu boleh deh. Silakan Kal, kalau duluan. Aku dulu? Boleh. Oke, perkenalkan saya Kalista, saya salah satu murid kedokteran Unpar angkatan pertama. Dan ya salah satu hal yang saya sangat sukai tentang kedokteran Unpar itu sangat tidak membatasi siapa yang bisa masuk kedokteran. Karena mungkin kalau secara tradisional gitu ya dengan sekolah-sekolah lain, saya sebenarnya tidak akan bisa masuk kedokteran. Karena sebelumnya saya sudah sudah pernah lulus S1. Saya mengambil ada bachelor degree saya di Australia dan setelah itu saya bekerja sebagai registered nurse di Gold Coast University Hospital selama 2 tahun dan setelah itu juga saya sudah bekerja sebagai research assistant melakukan research tentang kidney failure dan membantu juga bekerja di alma mater saya Griffith University sebagai tutor. Jadi saya ngajar kelas buat anak angkatan tahun pertama, tahun kedua untuk Bachelor of Nursing di sana, seperti itu. Wah, menarik banget. Oke, dari Yuza gimana Yuza? Jadi insecure ini mah dok. Jangan gitu dong. Ya kan sebelumnya perkenalkan, saya Yuza, salah satu mahasiswa kedokteran di FK Unpar angkatan pertama. Kalau saya seperti mahasiswa pada umumnya yang masuk dari pendidikan SMA. Jadi saya itu lulus dari SMA Mutiara Bunda dan langsung menempuh pendidikan kedokteran di sini. Dan untuk kegiatan tentunya tidak sebanyak Kalista karena jujur bisa dibilang saya kurang aktif dulu di SMA. Walaupun saya masuk OSIS sebagai sekretaris dan klub prestasi basket juga ikut walaupun tidak aktif karena mengalami cedera. Dan mungkin di luar sekolah saya mengikuti pada masanya, saya suka motor-motoran, saya ikut komunitas motor. Lalu beda hobi lagi ke musik, saya ikut band. Cuman ya saya berkegiatan tidak sebanyak itu. Mungkin banyaknya nongkrong aja sih. Iya, mungkin dari Tapi sebanyak. menarik juga loh Yuza, oke. Nih kalau boleh tahu, FK Unpar kan termasuk prodi baru di Unpar. Kalian itu taunya dari mana sih? Terus kenapa akhirnya jadi pilih FK Unpar gitu? Kalau dari saya, sebenarnya keluarga inti saya itu semuanya alumni Unpar. Jadi ibu bapak saya alumni Unpar, adik saya juga baru lulus dia dari Unpar ngambil HI. Jadi ya udah sekeluarga Unpar lah. Jadi emang ya ibu bapak sebenarnya pengen banget saya sebelum ke Australia pengennya saya kuliahnya di Unpar sebenarnya first choice-nya. Tapi pas itu tahun 2018 belum ada prodi ya, belum ada prodi yang saya tertarik. Jadi akhirnya ke luar negeri seperti itu. Jadi saya tahu dari ya orang tua saya yang ingin dan saya juga tertarik karena kebetulan adik saya pas masih berkuliah saya sempat yang nganter jemput dia, jadi sering main ke Unpar juga. Jadi udah nyaman aja gitu seperti itu. Ya, terus Kalau saya sih sebenarnya jujur tidak ada pikiran sama sekali untuk kuliah di Indonesia. Karena dari dulu di SMA saya udah dikejar untuk kuliah di Jerman. Mungkin ya karena ada satu dan dua hal. Orang tua saya nyuruh saya kuliah di Indonesia. Terus awalnya kan tidak ada pikiran ke universitas mana. Sampai akhirnya ayah tuh bilang kalau di Unpar ada kedokteran, prodi baru. Di situ setelah perbincangan dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya satu-satunya pilihan saya itu masuk ke Unpar. Tapi itu atas persetujuan saya juga. Karena setahu saya Unpar bisa dibilang cukup terkenal lah. Dan teman-teman saya juga banyak yang di Unpar. Dan akademisnya juga bisa dibilang akademiknya ditekankan di Unpar tuh. Karena teman-teman saya yang kuliah di Unpar lumayan kesulitan untuk beradaptasinya gitu. Jadi suka tantangan lah ya Iya, ceritanya. Oke. Terus sekarang kan udah kuliah nih, udah masuk kuliah. Apa yang dirasakan sama kalian? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian sewaktu masuk atau ada kendala atau gimana? Coba boleh. oke.
Oke, saya lagi. Jadi menurut saya sangat senang sama sistem edukasi kedokteran Unpar ini. Karena menurut saya sangat udah familiar ini sama dengan standar kurikulum ketika saya di Australia. Jadi benar-benar sangat integrated, sangat mengedepankan murid melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi ya jujur lah kalau masuk kedokteran Unpar nggak bisa cuman kayak ya masuk kelas, ngelamun, terus pulang lagi, terus ujian. Harus benar-benar aktif, kalau enggak ya rugi sendirilah gitu. Dan jadi sangat mendorong pembelajaran kita sendiri untuk aktif dan aktif nggak cuman kayak berpartisipasi tapi aktif mencari ilmu. Terus menurut saya bagaimana ya, sangat relevan dengan isu-isu yang kita alami sekarang. Sebelumnya ada COVID dan juga pasti landscape kesehatan akan terus berubah. Jadi kita sudah dari awal, bahkan dari bulan pertama kita sudah melakukan field trip, kita sudah melihat situasi real seperti apa, kita bahkan sudah melakukan OSCE, kita udah ada ujian praktek gitu. Jadi kita udah belajar keterampilan klinis secara langsung gitu, udah dari awal banget. Dan bagi saya itu sangat menarik. Dan juga jujur saya orangnya tuh bosenan. Jadi kalau cuma disuruh kuliah terus masuk kelas tiap hari ya mungkin saya jenuh gitu. Tapi karena banyak variasi kelas dan kegiatan, jadi saya semangat terus gitu. Jadi walaupun saya paling nggak suka bangun pagi, ya nggak apa-apa lah bangun pagi buat kuliah seperti itu. Kalau menurut saya selama 1 bulan ini saya menjalani sebagai mahasiswa FK Unpar, mungkin ada campuran rasa. Karena pertama ekspektasi saya tuh terpenuhi, bahkan melampaui lah. Tapi ada sedihnya juga karena ada tantangan baru lagi. Cuma jadi seru. Yang ngebuat ekspektasi saya terpenuhi bahkan melampaui itu karena mungkin sistem dan metode pembelajarannya, yang dimana sistemnya kan student centered dan metode pembelajarannya juga interaktif. Jadi nggak kuliah duduk dengerin dosen doang. Kita walaupun udah baru 1 bulan dan 1A, kita udah disuguhin praktikum seperti yang tadi Dokter Andre kasih tahu kan, keterampilan klinis, lalu laporan kunjungan lapangan. Dan itu ya membuat kayak secara teoritis jadi relevan gitu loh dengan public health masyarakat juga yang kayak gitu. Dan hal yang paling saya sukai dari Unpar ini, dia ada program wellbeing mahasiswa ya dok. Jadi program yang menekankan bukan ke akademis doang tapi ke mental health contohnya, ke strategi belajar. Seperti di minggu pertama mungkin karena kita baru masuk kuliah, ada kuliah tentang strategi belajar, time management, lalu manajemen mental health juga, yang dimana emang itu sangat penting untuk seorang dokter. Jadi pengembangan karakteristik untuk menjadi dokter itu ada juga kuliah khususnya gitu. Lalu ngomongin tentang pengembangan zaman, kita juga dikasih tahu cara cari sumber yang Dapat dipercaya. Iya, yang dapat dipercaya itu. Jadi untuk pengembangan zaman Unpar juga transparan gitu. Soalnya kan zaman sekarang banyak hoax gitu kan. Yeah. Semua orang bisa, ya siapa aja gitu bisa bikin informasi. Betul. Belum tentu benar. Betul loh. Oke, berarti udah cukup zaman now lah ya FK Unpar. Oke, dok, tadi ada menyinggung kan dokter tentang mental health ya, yang sekarang lagi booming banget. Unpar ini punya fasilitas apa aja sih dok, selain yang untuk mental health, terus apakah ada komunitas atau satgas tertentu gitu mungkin yang untuk fasilitas ke mahasiswa? Ya, tapi sebelum menjawab itu saya perlu menekankan lagi bahwa tadi yang adik Kalista bilang bahwa di kedokteran Unpar itu kami tidak membatasi umur untuk masuk kedokteran Unpar ya. Jadi dari umur berapapun silakan mendaftar jika ingin menjadi dokter. Yang penting nanti memenuhi syarat seleksi begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Dokter Yana, apa saja fasilitas yang tersedia di Unpar? Di Unpar sendiri bagi mahasiswa itu pasti punya badan eksekutif mahasiswa. Itu bisa belajar berorganisasi. Mahasiswa bisa belajar berorganisasi baik di dalam maupun nanti bersentuhan dengan dunia luar begitu ya. Kemudian ada sekitar 16 kalau saya tidak salah ingat, ada sekitar 16 UKM, unit kegiatan mahasiswa, mulai dari seni sampai olahraga sampai menjadi penyiar radio ada di situ. Kemudian kalau untuk
mental health atau well-being itu di Unpar itu secara khusus Unpar itu memiliki satuan tugas 2, yakni pertama PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi masyarakat juga mulai perlu disadarkan akan hal ini, bagaimana kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu bentuknya seperti apa saja. Nah itu kami banyak melakukan edukasi baik di dalam lingkungan Unparnya sendiri, baik dosen maupun tenaga kependidikan dan mahasiswanya, serta ke lingkungan eksternal masyarakat. Jadi diharapkan dengan itu kejadian pelecehan atau kekerasan seksual bisa berkurang bahkan hilang, terutama dari lingkungan Unparnya sendiri seperti itu. Selain edukasi atau penyuluhan tentang kekerasan seksual, kami juga Satgas PPKS ini juga menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke lingkungan Unpar seperti itu. Yang kedua adalah Satgas Wellbeing atau Satuan Tugas Kesehatan Mental, di mana Satuan Tugas ini mengurusi problem-problem yang mungkin timbul, problem psikologis yang mungkin timbul di dalam diri seluruh anggota sivitas ya. Jadi mau dosen, mau tenaga pendidikan, mau mahasiswa itu bisa melapor ke satuan tugas ini, dan kemudian akan dicari cara penanganan yang personalized, cara penanganan yang paling cocok, paling sesuai untuk masing-masing individu dan sesuai dengan masalahnya. Seperti itu Dokter Yana. Wah lengkap juga ya Dok ya. Terus Dok, kalau tadi kan asal seleksinya, syarat seleksi terpenuhi ya untuk yang walaupun usianya lewat gitu, udah berapa gitu. Nah syarat-syaratnya apa sih Dok? Pertama pasti syarat dokumen ya, dari situ dulu. Syarat dokumen adalah ijazah serta transkrip nilai SMA pendidikan sebelumnya. Kemudian surat kelakuan baik, surat keterangan sehat, surat bebas buta warna, tanda pengenal, serta satu lagi adalah motivation letter atau statement of purpose. Jadi kami ingin para calon mahasiswa ini menuliskan, menggambarkan diri mereka itu seperti apa dan kenapa mereka ingin belajar kedokteran di Unpar, dan apa yang akan mereka pakai, apa yang akan mereka lakukan setelah lulus sebagai dokter dari kedokteran Unpar. Itu yang pertama. Kedua, jika syarat dokumen ini terpenuhi, jika lewat jalur saringan masuk biasa, nanti akan ada beberapa tes akademis ya, ilmu pengetahuan alam seperti itu dan bahasa Inggris. Jalur lain mungkin tergantung jalurnya, itu bisa perlu ikut salah satu atau beberapa dari tes tersebut. Selain itu nanti ada bukan tes ya, ada semacam alat untuk alat itu instrumen pertanyaan tanya jawab itu untuk mengetahui kondisi kesehatan mental dan intelektual calon mahasiswa tersebut. Itu menjadi bahan penilaian nanti yang akan diverifikasi lewat wawancara. Jadi ada beberapa fase ya, fase penyerahan dokumen, fase tes atau ujian jika harus ikut tes atau ujian, kemudian fase wawancara. Jika para calon mahasiswa ini bisa melampaui semuanya dengan baik, maka akan diterima sebagai mahasiswa kedokteran di Unpar. Seperti itu Dokter Yana. Cukup panjang ya Dok ya? Sedikit panjang, tapi maksudnya kalau penjelasannya panjang, tapi sebenarnya itu hanya dilakukan dalam beberapa hari saja sebenarnya Dokter Yana. Okay. Iya. Mungkin kita tanya aja sama yang udah pernah seleksi. Oh iya, ya? benar. Gimana nih, apakah susah nggak sih seleksi masuk FK Unpar itu? Menantang ya. Maksudnya nggak abal-abal lah, tapi kalau untuk dokter menurut aku emang seharusnya jangan abal-abal juga. Harus nggak cuman ada kecerdasan yang dites, nggak cuman pengetahuan, tapi ya secara emosional juga, secara kesehatan mental harus ya kita, soalnya nggak cuman kalau yang ujian kita kan, aku sama Yuza itu kita USM, jalur USM. Jadi kita ada ujian 2 hari, yang pertama untuk pengetahuan, terus ada juga untuk bahasa Inggris dan TPA, jadi tes potensi akademiknya. Jadi ya dites semua, terus kalau lolos, habis itu dipanggil wawancara. Nah ini mungkin yang komponen penting ya, soalnya kita tuh ditanya nggak cuman
kenapa maksudnya kayak tentang ya kenapa sih unggulnya kamu, kenapa harus kami pilih kamu, tapi kayak kenapa kamu juga mau jadi dokter, sebenarnya motivasinya apa dan juga semangatnya datang dari mana. Jadi nggak cuman gimana ya, jadi dokter itu kan bukan sesuatu profesi yang suka-suka gitu ya. Itu adalah sebuah dedikasi seumur hidup dan juga ya bertaruh nyawa orang lain. Jadi nggak bisa kita anggap enteng. Dan itu adalah mentalitas yang udah dari awal juga kayaknya udah dari ujian gitu ya, kita udah di setting Ya, seperti betul, itu. betul. Ya betul kata Kalista. Tesnya bisa dibilang cukup panjang juga tidak karena emang diperlukan. Dan tingkat kesusahannya untuk saya yang kurang banyak belajar pada masanya cukup sulit sih. Dan emang ya, tapi saya udah expect bakal seperti itu. Gitu dok. Itu aja. Oke. Tapi sekarang jadi rajin belajar ya kemarin? Iya dok. Oke. Nih udah 1 bulan berjalan kuliah. Life balance kalian apakah sudah mulai terganggu atau tetap life balance nih? Yurza dulu. Ya udah. Mungkin untuk time management berarti ini masuknya dok ya. Pastinya untuk membagi antara pembelajaran, istirahat, dan mainnya harus ada salah satu yang dikorbankan. Kayak minggu-minggu kemarin sebelum ujian itu saya mengorbankan waktu bermain saya. Jadi saya lebih fokus belajar dan istirahatnya. Tapi untuk di minggu-minggu pertama, walaupun saya udah ada bayangan dan ekspektasinya kayak begini, cuman ya saya masih tergolongnya masih santai saja. Jadi saya belajarnya sedikit, istirahatnya banyak, mainnya juga banyak gitu dok. Tapi untuk sekarang karena saya udah ada gambaran dan sudah beradaptasi, jadi untungnya bisa balance gitu dok. Kalau saya mungkin karena sebelumnya udah punya pengalaman berkuliah juga di bidang kesehatan. Jadi sudah ada gambaran lah kira-kira kalau kuliah kesehatan itu ya kayak gimana sifatnya. Jadi kalau saya emang dari awal selalu bikin prinsip pokoknya semua yang bisa dikerjakan dan diselesaikan di kampus, diselesaikan di kampus. Supaya pas pulang ya itu waktu saya mau seperti apa, mau bermain, mau beristirahat. Dan juga ya berat ya, banyak tugas dari bulan pertama juga kita udah banyak gak cuman ujian tapi banyak setiap minggu kita harus ada pelajaran sendiri. Jadi kita ya prinsipnya di FK Unpar itu kalau masuk ke kelas nggak boleh kosong. Selalu harus ada review dulu, ada persiapan dulu dan kita harus ada tahulah sedikit. Jadi itu perlu waktu juga. Jadi karena itu selalu kalau aku belajar itu dicicil. Karena aku orangnya tuh nggak suka gimana ya, sangat mendedikasi kayak seharian gitu, misal kayak Yuza untuk kayak oh pokoknya belajar, aku nggak bisa. Jadi kalau aku harus dikerjakan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi dikerjainnya ya dilihat dikit-dikit lah tapi setiap hari dilihat atau beberapa mata kuliah saya lihat kayak gitu. Jadi aku tekniknya pencicil ya seperti itu. Jadi cukup seimbang lah ya dalam Iya. kehidupan. Terus apalagi yang saya pernah dengar Kalista itu kan content creator kan? Oke, masih jalan content creatornya? Ya, Masih oke, dong. tuh. Jadi berarti kuliah di FK Unpar itu walaupun tetap kuliah, tapi tetap masih bisa menjalankan aktivitas selain ini ya, masih ini. Ya betul dong. Oke, mungkin apakah dari audiens ada yang mau bertanya? Boleh. Selamat sore untuk Dr. Andre dan Dr. Dan juga Sivitas dari Universitas Katolik Parahyangan. Perkenalkan, nama saya Muksin. Saya adalah orang tua yang kebetulan anak-anak saya itu ada di jenjang SMA. Nah, pertanyaannya adalah kalau anak saya masuk ke Universitas Katolik Parahyangan, khususnya untuk prodi kedokteran, itu pengembangan teknomedical skill-nya apakah dikembangkan atau tidak begitu. Dan bagaimana cara mengembangkannya kemampuan teknomedical dari anak saya itu.
Gitu. Itu saja ya. Makasih dokter dan mahasiswa yang saya hormati. Oke dok, sebelum lupa, ini Pak Muksin itu kepala sekolah SMA Harapan Kasih. Mantap. Pak Jadi Muksin. anak-anaknya banyak. Iya. Betul, Bukan guys. anak yang di rumah ya, tapi Bukan. anak yang di sini banyak sekali. Silakan dok. Ya, mungkin dari mahasiswa dulu, adakah testimonial saja dari mereka? Adakah kuliah terkait dengan tadi teknologi di kedokteran Unpar? Sudah pernah mengalami belum? Pertama yang paling terasa itu kuliah dari Dokter Andre. Jadi cara kita mencari sumber itu tadi, sumber yang bisa dipercaya. Karena kalau buku kan bisa dibilang mahal. Jadi Unpar tuh ngasih kuliah biar kita bisa dapat alternatif seperti e-book, cara mencari e-book, jurnal, lalu dan yang lain-lain gitu kan. Nah, di praktikum juga kita gak dimanakin aja praktikumnya, tapi menggunakan aplikasi juga. Yang dimana kita diajarin dan dikasih tahu gimana cara menggunakan aplikasinya. Mungkin untuk sejauh ini seingat saya segitu doang dong. Ya, jadi kalau dari saya sedikit menyinggung yang tadi udah diceritain Yuza juga tentang yang ya research ya. Jadi teknomedika ya tadi ya itu bukan cuman tentang ya nyari-nyari buat for fun juga, tapi emang perlu sih karena kita kuliah itu ya mungkin kalau di secara SMA cuman ya duduk dikasih semua materinya, pelajari materinya. Tapi kalau di FK Unpar tuh materi yang dikasih itu cuman baru starting boardnya doang dan kita harus bisa mencari sendiri. Dan jadi kuliahnya Dr. Andre itu dimana kita diajarkan mencari ya reliable medical sources, itu sebenarnya juga relevan dengan sifat the healthcare field, jadi kayak lanskap kesehatan juga karena kita kan selalu di bleeding edge. Dan kalau kita hanya membaca textbook atau buku cetak itu udah nggak cukup lagi kayak di sekolah, karena sebenarnya buku cetak itu kan semua informasi yang dirangkum, tapi belum tentu informasi itu yang terbaru. Jadi kita selalu belajar mencari apa yang terbaru dan terbaik untuk bisa mengembangkan pembelajaran kita sendiri secara lebih independen. Dan juga kita memang banyak menggunakan teknologi ya. Kita belajar membuat laporan secara online, kita bekerja kelompok juga kebanyakan sekarang online. Dan juga ya teknologinya cukup baik di Unpar, udah difasilitasi manekinnya yang lumayan hebat, bisa bernafas, bisa segala macam begitu, dan kita belajar menggunakan ya dari awal semua teknik-teknik itu untuk memfasilitasi pembelajaran kita, bahkan padahal baru bulan pertama seperti itu. Ya, jadi merangkum dan melanjutkan dari yang Yuza dan Kalista sampaikan, Pak Musin. Jadi kami itu kurikulumnya memang dari awal justru berusaha mengintegrasikan teknologi yang ada saat ini, ya, karena kan yang di masa depan kita belum tahu lagi seperti apa. Yang ada di saat ini kita integrasikan ke dalam kurikulum, bagaimana itu bisa mereka pakai untuk pembelajaran mereka. Jadi artinya ketika nanti mereka terjun ke masyarakat, mahasiswa terjun ke masyarakat, itu mereka tidak bingung dengan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Itu pertama, Pak. Jadi bahkan cara mencari literatur yang ya kalau kata orang literatur yang valid begitu ya, jadi bukan sekedar informasi katanya gini loh, bikin ini zat ini bikin sembuh gitu misalnya. Nah itu bukan hanya katanya, tapi memang dilatih agar mahasiswa itu bisa menemukan oh rupanya benar begitu menurut riset segala macam. Itu pertama dari segi integrated kurikulumnya memang mengandung bagaimana cara mahasiswa itu mempergunakan teknologi untuk pekerjaan dia nanti di masa depan seperti itu. Yang kedua, jadi gini, biasanya di Fakultas Kedokteran itu departemen itu ada 2 Pak biasanya atau 3. Jadi pertama Departemen Kedokteran Dasar, jadi yang tadi mempelajari ilmu anatomi struktur tubuh manusia misalnya, terus faal begitu ya, cara kerja tubuh misalnya. Kemudian Departemen Kedokteran Klinis seperti misalnya
penyakit dalam, penyakit anak, seperti itu. Jadi yang memang udah spesifik mempelajari penyakit-penyakitnya. Kemudian yang ketiga adalah Departemen Kesehatan Masyarakat. Nah, kami di Fakultas Kedokteran berusaha untuk melampaui 3 hal ini saja, Pak. Jadi kami sudah memiliki 2 lagi, yakni Departemen Humaniora Kedokteran. Jadi ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan, yakni hukum misalnya, atau politik, atau ekonomi, karena itu tidak bisa dipungkiri itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan di suatu negara, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pendidikan kedokteran. Jadi bagaimana ilmu pendidikan kedokteran itu bisa dikembangkan sehingga mahasiswa itu bisa belajar lebih bagus lagi. Nah, yang keenam, kami sedang membuat Departemen Teknologi Informasi Kedokteran, Teknologi Informasi dan Komunikasi Kedokteran. Jadi departemen-departemen ini, Pak, kerjanya mengembangkan keilmuan di bidang mereka masing-masing. Jadi kalau nanti departemen yang Teknologi Informasi Kedokteran ini sudah berjalan, mereka akan mengembangkan keilmuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Itu bagaimana mereka melakukan riset, bagaimana mereka mengedukasi masyarakat, kemudian bagaimana mengembangkan produk atau teknologi, ya, seperti itu. Dan itu nanti akan dimasukkan, jadi semua departemen ini ilmunya dikembangkan itu untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam pendidikan lagi, Pak. Jadi cita-cita kami itu sejauh itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bapak, seperti itu. Jadi mudah-mudahan memang bisa menjawab bahwa pertanyaan bahwa kedokteran Unpar itu berusaha teknomedical atau teknologi in medicine itu bagaimana bisa diterapkan di pendidikan kedokteran, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Seperti itu, Pak. Apakah sudah cukup atau masih? Oke, baik, terima kasih, Pak. Mungkin menyambung yang pertanyaan Bapak tadi ya, Dok. Kita juga mengintegrasikan fakultas, bukan fakultas kedokteran aja ya. Dalam kurikulum itu kita kerjasama sama fakultas-fakultas lain kan, Dok, ya? Oke. Jadi memang saya sendiri selain mengajar di kedokteran, saya sendiri mengajar di fisika medis. Fisika medis ini kerjanya mengembangkan alat-alat terkait kedokteran. Jadi Unpar memang berusaha menyatukan, bukan menyatukan, menjalin kerjasama antar fakultas agar pengembangan interdisipliner, pengembangan antar ilmunya ada, seperti itu, Pak. Lalu, Dok, kalau kerjasama nih, fakultas kedokteran ini kerjasamanya sama siapa aja ya, Dok, ya, kalau boleh tahu? Mungkin biar orang-orang pada tahu, biasanya pada nanya rumah sakitnya nanti di mana sih, gitu kayak gitu. Iya. Jadi saat ini kedokteran Unpar itu menjalin kerjasama dengan perkumpulan-perhimpunan atau perkumpulan Santo Borromeus. Kami itu bekerja sama dengan PPSB, itu nanti rumah sakit pendidikannya di Rumah Sakit Santo Yusuf di daerah Cicadas, ya. Nah, itu rumah sakit pendidikan yang utamanya. Nah, selain itu rumah sakit lain yang di bawah PPSB akan menjadi rumah sakit jejaring, termasuk yang di Kuningan, yang di Cahaya Kauliaan, di Kota Baru Parayangan, ya. Nah, itu akan menjadi rumah sakit jaring. Selain dengan Yayasan PPSB, Perkumpulan Santo Borromeus, nanti juga tentunya akan ada wahana-wahana pendidikan yang lain seperti klinik-klinik, kemudian bertemu dengan, tadi yang saya sudah sempat singgung di awal, bertemu dengan Badan Narkotika Nasional, gitu, seperti itu. Seperti itu, Dokter Yana. Sama Dokter Sher ya, Dok, kalau nggak salah. Dokter Sher. Oh iya, di sini ada Dokter Sher. Kami juga bekerja sama dengan Dokter Sher. Itu untuk salah satu mahasiswa kita. Betul, salah satu mahasiswa kami sama seperti Kalista itu adalah seorang perawat. Jadi memang sudah bekerja sebagai perawat, tapi kemudian dari Dokter Sher dikirim untuk belajar kedokteran di kedokteran Unpar, seperti itu. Selain kerjasama soal pendidikan, kami juga kerjasama soal penelitian dan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang Dokter Sher jangkau, begitu. Dokter Sher biasa mengadakan layanan kesehatan di daerah-daerah yang memang sulit sekali dijangkau oleh kebanyakan orang di Indonesia, karena kita tahu geografi Indonesia yang memang cukup kompleks, ya, cukup rumit. Satu lagi kali, Dok, ya. Dok, kan FK Unpar baru nih, tapi prospek karir untuk para mahasiswanya gimana sih, Dok? Oke, prospek karir untuk mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya begini, menjadi dokter itu, bukan menjadi dokter,
lulus kedokteran itu, kesempatan kerja itu bukan hanya menjadi dokter praktik. Baik dokter praktik umum maupun dokter praktik spesialis. Bukan hanya itu. Jadi bukan hanya dokter umum maupun sekolah lagi jadi dokter spesialis. Tapi menjadi dokter itu ada banyak kesempatan kerja yang mungkin. Misalnya pengambil kebijakan, salah satu dosen kami ada yang di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan sangat terkenal, bahkan sangat aktif ketika COVID-19. Beliau menjadi dokter yang sangat aktif untuk bagaimana mengarahkan pemerintah agar pelayanan kesehatan di masa COVID itu bisa berjalan dengan baik dan COVID-nya sendiri tertangani seperti itu. Jadi bisa menjadi pengambil kebijakan, kemudian bisa menjadi peneliti ya, menjadi peneliti seperti dekan kami Prof. Ramdan yang sedang duduk itu sekarang umur 75 tahun dan sepanjang karirnya adalah peneliti di bidang hematologi, darah, ilmu darah seperti itu. Terutama talasemia ya. Nah, talasemia ini kasus yang memang banyak dialami dan banyak yang mengalaminya juga bukan orang yang cukup beruntung begitu ya. Jadi kontribusi Prof. Ramdan ini memang dirasakan oleh banyak orang seperti itu. Selain menjadi dokter praktisi, menjadi peneliti, menjadi pengambil kebijakan, bisa juga menjadi konsultan atau penyuluh seperti itu ya, bagi edukator. Jadi baik bagi masyarakat maupun konsultan bagi NGO, LSM, lembaga swadaya masyarakat atau bagi pemerintah seperti itu. Atau seperti saya lulus dokter tapi sekolah lagi, sekolah pendidikan supaya saya bisa menjadi guru dan tahu bagaimana caranya mendidik dokter yang baik itu seperti apa sih? Nah, itu salah satu hal lain yang bisa dilakukan setelah menjadi dokter adalah menjadi guru seperti itu. Nah, bagaimana dokter ya? Nah, mengenai apakah kesempatan karirnya terbatas? Jadi ada seluas itu kesempatan karirnya. Apakah akan bersaing dengan lulusan-lulusan di universitas-universitas lain? Tentu, tapi itu bukan hanya di kedokteran, itu di seluruh prodi, seluruh jurusan pasti akan ada bersaing untuk bekerja seperti itu. Jadi sedikit banyak memang kurikulumnya berusaha membantu menjadi dokter yang nanti di masyarakat bisa bisa berkontribusi dengan cara yang bisa individu ya. Setiap lulusan mahasiswanya itu saya mau begini begitu. Tapi di sisi lain kesempatan kerja tersebut ditentukan oleh mahasiswa tersebut sendiri. Kalau misalnya selama belajar prestasinya baik begitu, tentu kesempatan kerjanya juga lebih luas dan itu lagi-lagi bukan hanya di kedokteran, di seluruh institusi pendidikan, di seluruh prodi atau jurusan tentunya seperti itu. Ketika prestasinya baik, kesempatan kerjanya lebih besar. Seperti itu Dokter Yana. Oh, jadi ya itulah ya dok, pendidikan kedokteran zaman now itu yang mempersiapkan dokter-dokter yang memang harus tangguh menghadapi tantangan-tantangan yang terus akan berkembang gitu ya dok ya. Betul seperti itu. Ada satu hal lagi yang memang saya tadi lupa sebutkan yang menjadi kekhasan atau keunggulan ya harapannya ya menjadi suatu hal yang baik gitu di kedokteran Unpar adalah kami berusaha untuk tidak memberi jarak antara guru dan murid. Jadi mahasiswa itu adalah calon rekan kerja kami atau bahkan calon yang merawat kami nanti setelah tua. Jadi mungkin yang merawat saya setelah tua adalah Yuza dan Kalista begitu. Jadi dari awal kami berusaha membangun dialog bagaimana ilmu bisa berkembang, karakter pribadi bisa berkembang dan bagaimana yang kalau di kedokteran zaman dulu itu dibilang senior junior atau guru dan murid itu jaraknya begitu jauh, kami berusaha mendekatkannya seperti itu Dokter Rina. Oke. Dari audiens apakah masih ada pertanyaan? Selamat sore, perkenalkan nama saya Antike, mau tanya ke Kalista dan Yusa. Saat ini kalau boleh tahu ada kan angkatan pertama ya, ada berapa mahasiswa yang bersama-sama berkuliah di Unpar, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya yang sepengetahuan kita kan fakultas kedokteran sebelumnya saya di Bandung kan Maranatha ya. Di Maranatha kan ada fasilitas kayak ruang mayatnya kayak gitu ya. Apakah di
apakah di Unpar juga ada fasilitas seperti itu? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa dong? Yang pertama tuh, ya Oke. Terus ada fasilitas kadaver gitu. Ada fasilitasnya bilangnya fasilitasnya apa tuh? Oh, iya, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Sekarang kita untuk angkatan pertama ada 36 orang. Itu mungkin kalau dibanding fakultas-fakultas lain di Unpar lumayan kecil ya. Soalnya Unpar banyak sekali mabanya. Tapi menurut saya itu bagus sekali karena jadinya 36 orang kita semua tuh dekat, kita semua kenal dan juga kita semua bisa saling membantu dan juga bagaimana ya keakrabannya jauh lebih tinggi. Dan satu hal yang saya suka tentang menjadi tingkatan pertama di FK Unpar itu mungkin kalau di ini juga yang dikhawatirkan sama orang tua saya sih karena ya tadi sempat disebut sama Dokter Andre. Jadi udah ada sebuah budaya antara senior dan junior, antara profesor dan murid yang mungkin tidak kurang baik untuk dicontoh ya secara kebudayaan. Dan di Unpar ini karena masih baru belum ada budaya-budaya atau culture yang ada. Jadi kita bebas untuk menentukan kita ingin apa dan ingin seperti apa untuk fakultas kedokteran ini. Dan juga untuk fasilitasnya kadaver ada dan kita ketika oskik kemarin duduk di samping kulkas kadaver ya. Betul. Untuk fasilitas saya rasa cukup bagus dari mikroskop yang digunakan, manekin, lalu kadaver juga ada dan menurut saya walaupun ini angkatan pertama tapi fasilitasnya bisa menandingi fakultas-fakultas lain lah yang sudah lama gitu di kedokteran. Mikroskopnya juga bagus-bagus ya buat bagus. histologi, mantap. Ya, kira-kira seperti itu. Apa cukup menjawab? Ada pertanyaan lagi? Selamat sore, saya Hendry. Mau nanya, itu tadi katanya kalau mau kuliah itu ada batas umurnya kan bebas. Terus kalau itu kalau Unpar itu targetnya berarti untuk S1-nya kedokteran itu berapa lama ya? Ya, jadi kalau dengan peta kurikulum yang sudah kami buat saat ini, kalau untuk sampai lulus menjadi dokter, itu untuk sarjananya, esketnya itu paling cepat 4 tahun atau 8 semester. Tapi ketika misalnya nilainya cukup baik, nilai mahasiswa ini cukup tinggi, ada batas tertentu yang bisa dia lampaui, itu bisa dipercepat menjadi 7 semester, artinya 3,5 tahun dia bisa lulus, begitu. Untuk setelah sarjana tentunya akan memasuki program profesi atau dokter muda atau yang dulu disebut koasistensi. Itu kami buat programnya saat ini adalah 2 tahun. 2 tahun begitu. Jadi antara mulai masuk sampai lulus dokternya diharapkan dalam 5,5 tahun kalau yang paling cepat ya, seperti itu. Tentunya habis itu nanti mereka seperti semua lulusan kedokteran lain akan mengikuti yang namanya internship seperti itu. Seperti itu Pak. Cukup menjawab? Oke, terima kasih. Baik. Sama-sama. Ya, ada lagi, silakan. Selamat sore, saya Eli. Saya ingin bertanya kalau untuk masuk ini ya, lulusannya bisa SMK tidak? Ya, ya. Kalau untuk lulusan, jadi memang ini kaitannya dengan peraturan pemerintah sendiri yang baru keluar Agustus kemarin 2024 untuk para lulusan pendidikan menengah yang hendak masuk ke kampus kedokteran menjadi calon dokter, menjadi mahasiswa kedokteran, itu sayangnya oleh peraturan pemerintah ini dibatasi untuk mereka yang mengambil fokus pendidikan di pendidikan menengahnya SMP dan SMA-nya di IPA atau ilmu pengetahuan alam. Jadi artinya harus yang SMA dan
fokusnya ke IPA. Sayangnya sekarang dibatasi seperti itu oleh peraturan yang paling baru ini. Seperti itu jawabannya Ibu. Bisa tolong pakai mic bagaimana? Kalau SMK kesehatan? Kalau iya, jadi kalau memang kalau dari peraturan itu maksudnya kalau dibaca letterlek ya peraturannya kelihatannya memang harus SMA. Iya, bukan SMK manapun termasuk. Sayangnya bahkan SMK kesehatan pun jadi tidak termasuk. Seperti itu. Sayang banget ya. Iya, seperti itu. Jadi memang oleh regulasi pemerintah juga begitu. Kalau awalnya kami justru pas angkatan Yuza dan Kalista kami membuka untuk semua justru karena peraturannya belum keluar. Seperti itu. Berarti ya bagaimana Ibu? Maaf, berarti tadi yang perawat yang masuk itu perawat yang udah lulus D3 ya? Sudah lulus S1 malah. S1, Iya. jadi dia pakai ijazahnya boleh dibilang SMA-nya gitu ya? Ya betul. Sayang ya. Tidak sayang juga Bu, jadi maksud saya sayang nggak bisa SMK oh kesehatan. iya, betul, betul. Saya juga sedikit menyayangkan hal tersebut. Seperti itu Ibu. Ya, karena di awalnya kami membuka kesempatan sebesar-besarnya. Kami ingin kenapa kami membuka dari berbagai jurusan, dari berbagai jurusan di pendidikan menengah, serta kenapa kami tidak membatasi umur? Karena sesuai dengan cita-cita Unpar, bagaimana kami bisa menyetarakan pendidikan untuk semua orang, akses pendidikan. Pinginnya sih begitu Ibu. Iya. Sedangkan usia tidak dipermasalahkan, tapi pendidikan dipermasalahkan ya, sayang ya. Iya. Karena aturan regulasi dari pemerintahnya sih. Iya, makanya itu maksudnya. Iya, seperti itu Ibu. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin sedikit juga informasi tadi ya Dok ya, kenapa kita cuma bisa terima 36 karena dari peraturan pemerintahnya juga gitu, kita maksimalnya cuma 50 ya betul, Dok ya? Betul, jadi untuk kedokteran, fakultas kedokteran atau prodi kedokteran yang baru itu dibatasi oleh pemerintah maksimal 50 orang, seperti itu. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari audiens? Selamat sore, perkenalkan saya Gunawan, Dok. Mau tanya, kalau kata dokter tadi early exposure ya, atau mencari situasi yang kesehatan atau isu kesehatan di masyarakat yang sedang terjadi. Mau tanyanya itu ada jadwal setiap minggu ke lapangan atau hanya di semester 7 dan 8 seperti praktek kerja lapangan gitu kan, atau itu sih maksud. Nggak sih? Ini Yuza dan Kalista sendiri bisa menjawab kayaknya. Terima kasih Dok. Jadi untuk blok ini ya, berarti untuk bulan pertama saja kita udah ada kunjungan lapangan 2 kali. Yang pertama ke klinik Unpar, klinik Pratama Unpar, dan yang kedua itu ke BNN. Tuh. Gitu. Jadi ya mungkin belum tahu ya ke depannya apakah kunjungan lagi, tapi untuk bulan pertama saja juga udah lumayan kegiatannya. Jadi untuk melanjutkan jawaban Yuza dan Kalista, jadi justru tidak di semester 7 dan 8 saja. Dari awal kami namanya early, artinya seawal mungkin, sedini mungkin. Kami dari bulan pertama ini sudah memaparkan ke masyarakat, memaparkan ke fasilitas layanan kesehatan yang ada seperti itu. Dan nanti di blok-blok atau semester-semester selanjutnya tentu masih akan ada lagi kunjungan-kunjungan tergantung bidang topik utama di semester tersebut sedang apa yang berjalan, seperti itu. Kayak seperti itu Pak. Cukup menjawab? Oke, baik. Apakah ada lagi? Mungkin udah ini ya. Dok, terus lagi marak nih mengenai bullying di FK. Ya. Kira-kira gimana nih ngatasinnya kalau di FK Unpar ini sudah ada pencegahan ininya nggak sih Dok? Ya. Mungkin untuk tidak terjadi hal-hal itu gitu. Ya, tentunya kalau ini sebenarnya Yuza dan Kalista juga bisa menjawab sebenarnya. Tapi begini, ketika mendaftar Unpar, itu masuk Unpar, itu ada semacam fakta integritas mahasiswa begitu ya. Dan ada sekian nomor, dan salah satunya memang yang sesuai dengan peraturan rektorat adalah bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang
kita biasanya sebut bullying atau perundungan seperti itu ya. Jadi tidak akan membiasakan budaya seperti itu terjadi di lingkungan Unpar sendiri begitu. Dan jika ada yang melakukannya itu bisa terkena sanksi dari universitas seperti itu. Selain itu tadi mungkin sudah sempat saya singgung sedikit bahwa kami sendiri dari awal berupaya membangun kultur yang dialogis, kultur yang equal, setara antara senior dan junior ataupun dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan. Jadi kami membiasakan bahwa memang di masa depan pun kita akan menjadi rekan kerja. Jadi ngapain mesti mesti yang satu menekan yang lain seperti itu. Jadi memang kami ingin kultur seperti itu dihilangkan begitu. Tapi mungkin Yuza dan Kalista mungkin bisa menambahkan atau mau menambahkan cukup atau? Iya, tadi sempat saya sebut juga dok, karena kita angkatannya cukup kecil. Jadi kita udah bisa membangun lebih deket lah, lebih kenal. Dan juga karena kedokteran berat ya materinya. Jadi kayak kalau untuk masalah bullying kayak gitu capek juga sih, kayak nggak sempet kayaknya nambah beban aja gitu dok. Tapi menurut saya ya kita angkatannya cukup komunikatif ya kalau dan mandiri. Jadi kita kalau ada masalah kita bisa berbicara dengan dewasa lah tentang masalah itu. Satu lagi tadi mengenai proses admisi atau pendaftaran menjadi mahasiswa kedokteran. Itulah sebabnya kenapa perlu ada pemeriksaan atau tanya jawab tentang kesehatan mental serta wawancara. Karena kami berusaha untuk memastikan bahwa memang tidak ada mengusahakan untuk pasti bahwa tidak ada kecenderungan dari seorang calon mahasiswa yang mungkin secara mental akan memiliki kemungkinan untuk merundung atau membuli orang lain seperti itu. Jadi memang kami mengusahakan saringan-saringan tersebut termasuk dari peraturan rektorat tadi seperti itu. Diharapkan kultur yang terbangun ke depannya memang jadi kultur yang baik, berbeda atau bahkan lebih maju lagi bahwa tidak ada hal seperti perundungan diharapkan ya. Tidak ada sama sekali perundungan atau bullying di lingkungan Fakultas Kedokteran Unpar seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi dan keterbatasan waktu nih dok, Yuza, Kalista, ada kata-kata penutup nggak mungkin dari Dr. Andre, Kalista, Yuza untuk audiens untuk ya mungkin biar masuk FK Unpar gitu dok? Ya kalau dari saya sih kami tunggu selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan. Itu saja kalau dari saya. Silakan mungkin mahasiswa Yuza dan Kalista. Terima kasih dok. Kalau dari saya FK Unpar ini sebenarnya sebuah kesempatan yang sangat baik bagi orang-orang yang mungkin dari dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Tapi mungkin karena situasi atau tertentu atau karena ya kehidupan tidak memungkinkan terlewat kesempatannya. Jadi karena tidak membatasi umur, walaupun secara pendidikan ada batasannya, masih ada kesempatan bisa jadi dokter. Semua orang bisa jadi dokter seperti itu. Jadi berbondong-bondong lah menjadi dokter. Betul, kita perlu dokter. Kalau dari saya sebagai lulusan SMA seperti umumnya, mungkin orang-orang bilang kedokteran itu susah. Jujur materinya memang lumayan berat, cuman karena ini FK Unpar, dosen-dosennya, dokter-dokternya sangat mensupport kita, sangat diasuh kita, jadi FK itu gampang kok, yakin. Terima kasih pada para narasumber yang telah berbagi informasi dengan kami. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa menghubungi kami di booth FK Unpar di sana. Terima kasih untuk para audiens yang telah hadir. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Yene yang sudah memimpin acara bersama dengan tim dari Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Kedokteran. Dan sukses selalu untuk Anda. Saya baru tahu loh, dan saya bangga kakak saya Pak Tri juga bisa menjadikan Fakultas Kedokteran ini menjadi satu
fakultas keunggulan di masyarakat yang akan datang. Sukses selalu Pak.